Sahabat belajar pecinta catur, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas problem 3 langkah skakmat. Problem ini merupakan problem yang cukup sulit di posisi ini, dimana putih ada raja, ada menteri, dan ada 2 gajah, dimana posisinya terlihat masih seperti posisi awal. Sementara hitam hanya ada raja di E5. Oke, sebelum kita bahas, silakan mungkin sahabat catur bisa pause dulu video ini, kemudian temukan langkah kunci sehingga putih bisa menang dalam 3 langkah atau skakmat dalam maksimal 3 langkah. Mungkin bisa 2 langkah, tetapi tentu kalau hitam langkahnya bagus, maka maksimal 3 langkah harus bisa skakmat. Bagi yang sudah menemukan, silakan boleh tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, langsung saja akan kita bahas 3 langkah skakmat. Langkah yang pertama yang menjadi langkah kunci yang harus diambil putih yang harus diambil adalah langkah gajah ke C4. Oke, jadi gajah harus ke C4. Oke, kita lihat di sini setelah gajah ke C4, maka hitam memiliki beberapa pilihan, yaitu bisa raja ke F6 atau raja ke F5 dan raja ke E4. Oke, hanya 3 langkah ini, karena di sini sudah ada jalur gajah hitam, di sini juga sudah ada gajah, dan di sini ada menteri. Oke, yang pertama, jika di sini raja ke F6, maka langkah kedua putih yang harus diambil adalah menteri ke D6. Menteri ke D6 skak. Sehingga di sini hitam memiliki 2 jalan, yaitu raja ke G7 atau raja ke F5. Oke, hanya 2 langkah ini yang bisa diambil hitam. Misalkan raja ke G7, maka langkah ketiga putih yaitu skakmat ke H6, menteri H6. Oke, skakmat. Bisa kita lihat di sini sudah ada gajah, menteri. Jadi raja tidak bisa kemana-mana, jadi skakmat. Oke, kita kembali ke posisi ini. Misalkan hitam tidak ke G7 tetapi raja hitam ke F5. Maka di sini langkah putih yaitu skak ke E6, menteri ke E6, sehingga di sini juga skakmat. Oke, kita kembali ke posisi ini, dimana raja tadi sudah ke F6 dan ternyata tetap skakmat di langkah ketiga. Kemudian jika hitam tidak ke F6 tetapi ke F5, misalnya hitam ke F5. Oke, hitam ke F5, maka langkah putih, dimana ini adalah langkah kedua putih, yaitu harus skak dengan menteri ke H5. Maka di sini hitam memiliki 2 langkah lagi, 2 peluang lagi, yaitu yang pertama raja berpindah ke F6 dan yang kedua raja berpindah ke E4. Misalkan raja ke F6, maka di sini langkah putih adalah skakmat dengan menteri ke G5. Oke, di sini skakmat. Oke, kembali ke posisi ini. Misalkan raja berpindahnya adalah ke E4. Raja ke E4, maka di sini langkah putih skakmatnya adalah dengan menteri ke D5. Oke, menteri D5 di sini skakmat.
Oke, kembali ke posisi di sini. Posisi ini dimana gajah sudah ke C4. Tadi sudah dicoba ketika hitam ke F6, maka skakmat di langkah ketiga. Kemudian raja ke F5 juga tetap pada akhirnya skakmat di langkah ketiga putih. Nah, sekarang kita coba apabila raja hitam ternyata berpindahnya adalah ke E4. Raja hitam ke E4. Oke, di sini kalau raja hitam ke E4, maka putih cukup menyekak dengan menteri ke D5. Oke, ke D5 di sini adalah skakmat. Di sini sudah ada jalur menteri, di sini ada jalur gajah dan menteri skak ke jalur ini. Dan di sini sudah ada jalur gajah juga. Maka di sini hitam tidak bisa kemana-mana dan di sini justru malah bisa hanya dengan skakmat di langkah kedua. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan 3 langkah, problem 3 langkah skakmat untuk posisi di video kali ini. Silakan kalau ada koreksi atau ada langkah yang lain boleh tulis di kolom komentar. Nantikan video problem-problem catur yang selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.